Hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai Pythagoras. Kemarin teorema Pythagoras sudah saya jelaskan ya. Nah, hari ini akan masuk ke kebalikan dari Pythagoras. Kebalikan dari teorema Pythagoras. Dari belakang kelihatan nggak, Mas? Kelihatan ya? Gimana? Nggak kelihatan? Kalau sama warna putih, coba. Pakai putih aja, coba. Kelihatan ya? Lebih jelas ya? Oke, kebalikan dari teorema Pythagoras. Nah, kalau saya berikan suatu segitiga, nah, misalkan ini segitiga siku-siku. Ada suara siapa, Mas? Nih. Dengar gak? Nah, segitiga ABC di mana ini ukuran dari A ini yang paling kecil. Kemudian B-nya lebih besar dari A dan C itu lebih besar, yang paling besar ya. Ini artinya nilai C itu yang paling besar atau paling panjang. Nah, kalau dalam teorema Pythagoras kemarin, C di sini yang paling panjang itu merupakan sisi miring ya kan, karena berada di depan sudut siku-siku. Maka nilainya adalah A kuadrat plus B kuadrat ya. Maka ini akan membentuk segitiga siku-siku ya. Apabila nilai C-nya itu ternyata lebih kecil atau kurang dari hasil penjumlahan kuadratnya, maka ini akan menghasilkan segitiga lancip. Ya. Sedangkan nilai C-nya jika dikuadratkan ternyata lebih besar dari hasil kuadrat dijumlahkan, maka ini membentuk segitiga tumpul. Ya. Contohnya seperti apa? Misalkan saya memiliki ukuran 3, 5, 4. Dari 3 ukuran ini, angka mana yang paling besar atau yang paling panjang? Yaitu angka 5. Nah, kita lihat 5 kuadrat. Nah, kita cek apakah lebih besar atau sama dengan atau kurang dari, ya kan? Kita cek terlebih dahulu. Berarti dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Ini 25, di sini 9, ini 16. Ya. Nah,
menghasilkan di sini tetap 25, ini juga 25. Ternyata hasilnya adalah sama. Nah, kalau sama, maka ini adalah segitiga siku-siku. Ya. Atau sekaligus saya ajarkan ini, maka angka ini 3, 5, 4 itu merupakan, dengan kata lain adalah triple Pythagoras. Ya. 3 angka yang membentuk segitiga siku-siku. Namanya triple Pythagoras. Triple itu 3, Pythagoras segitiga siku-siku. Ya. Nah, terus bagaimana kalau untuk yang contoh yang lain? Misalkan dengan ukuran berapa ya? 6, 9, dan 8 misalkan. Yang paling besar di sini adalah angka 9. Nah, kita cek 9 kuadrat. Nah, bagaimana di sini? Apakah sama dengan, lebih besar, atau kurang dari? Kita cek. Berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 81, 36, 64. 81 di sini 100. Berarti ternyata 81 itu kurang dari 100. Nah, kalau kurang maka akan membentuk segitiga apa? Lancip. Nah, maka ini bukan triple Pythagoras. Sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas kan? Gampang ya? Ini menganalisisnya gampang. Pak, yang mau tanya, Pak. Bagaimana? Silakan. Jadi yang dicari itu yang pakai triple Pythagoras, Pak. Yang dicari, kita menentukan, kita diberikan 3 angka nih. 3 angka itu apakah akan membentuk segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku? Ya. Dan apakah itu merupakan triple Pythagoras atau bukan? Itu ya. Baik, Pak. Jadi yang triple Pythagoras itu hanya untuk segitiga siku-siku. Ya. Jadi segitiga lancip dan segitiga tumpul itu bukan merupakan triple Pythagoras. Bisa dimengerti, bisa dipahami? Oke. Silahkan kalau mau dicatat terlebih dahulu. Ini kelompok A ya yang masuk. Pak, Ya, itu kan ada contohnya tadi 3, 5, sama 4, Pak. iya. Itu diambil angka paling besar atau di tengah gimana, Pak? Oke, ya. Yang kalian ambil adalah angka yang paling besar. Ya, dicek angka yang paling besarnya yang mana. Sudah, Sudah? Pak. Makasih, Pak. Sudah, Pak. Oke. Itu belakang kosong itu. Berarti 2 yang nggak masuk. Oh, di Zoom. Kenapa?
Mas sakit semua. Yap. Informasi Silakan. untuk mendata yang rambutnya masih belum rapi itu sudah diumumkan berkali-kali. Ya, dirapikan rambutnya. No. Yang di rumah juga ya. Besok sebelum ini dirapikan dulu rambutnya. Nah, kayak punya saya nih udah rapi ya. Hah? Udah rapi kan? Udah. Hah? Ya jangan dibotakin. Oh. Nanti kalau dibotakin kaget kalian. Bagus, memang saya udah pernah kok botak. Tapi botak saya jangan ditiru, nanti itu ada masanya kalian itu kalau meniru saya. Ikut Zoom di sekolah. Berarti ini ada 20. Kurangi 2, 18. 1 siapa yang nggak ikut? Rowan, Pak. Rowan. Aduh, Rowan. Rowan. Oke, ini sudah ya. Saya hapus. Nah, misalkan lagi saya punya angka berapa ya? Misalkan dari yang paling besar nih. 15, 12, dan 10. Berarti angka yang terbesarnya yang mana? 15. Nah, jadi kita lihat nih. 15 kuadrat, 12 tambah 10 nih. Hasilnya bagaimana nih? Kita cek. 225, 144 tambah 100. 225 sama 244. Nah, maka kurang dari. Maka merupakan segitiga lancip ya. Berarti ini juga bukan merupakan oh iya. Terima kasih. Nah, seperti itu. Nah, terus dari tadi ngomongnya triple Pythagoras. Kira-kira kita bisa tahu nggak triple Pythagoras itu yang mana saja? Nah, saya berikan angka triple Pythagoras yang sering keluar. Yaitu yang pertama adalah 3, 4, 5. Ya, pasangannya adalah 3, 4, 5.
Kemudian 5, 12, 13. Terus 7, 24, 25. Terus berapa lagi ya? 8, 15, 17. Satu lagi saya berikan 9, 40, 41. Nah, ini merupakan triple Pythagoras ya, yang sering dipakai. Dan ini berlaku untuk kelipatannya. Nah, kelipatannya itu yang seperti apa? Nah, tinggal aja ini kalau misalnya 2 kali lipatnya berarti 6, 8, 10. 3 kali lipatnya berarti 9, 12, 15. Terus kalau 15 berarti di sini berapa? Berapa? 15 dibagi 3 berapa? 5. 5 dikali 4? 20. Kali 5? 25. Hanya seperti itu. Ya, tinggal dikalikan saja. Nah, kalau yang ini misalkan 2 kali lipatnya berarti berapa? 10, 24, 2. Nah, kalau yang di sini 14, 48, 50. Dan seterusnya ya. Yang terpenting kalian cukup menghafalkan yang saya kasih lingkaran di sini. Nah, ini merupakan triple Pythagoras yang sering dipakai. Ya. Jadi nanti kalian menghitungnya lebih cepat tanpa menghitung hasil kuadratnya. Gitu. Nanti saya ajarin bagaimana cara menggunakannya. Ya. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Ini saya punya segitiga siku-siku, ya kan? Sembarang segitiga siku-siku. Misalkan di sini adalah ukurannya berapa ya? 34 sama 16. Berapakah nilai X-nya? Ya. Caranya bagaimana ini? Ini 16 ya. Caranya bagaimana? Angka 34 dengan 16 itu bisa dibagi berapa? Keduanya bisa dibagi berapa? Bagi 2, Pak. Bagi 2, oke. Kita coret bagi 2. Coret dibagi 2, hasilnya berapa ini? 17. Di sini 8. Sekarang yang ada angka 8 sama 17 yang mana? Di sini kan 8, 15, 17. Berarti sisanya berapa? Di sini adalah 15. Tetapi di sini harus dikalikan lagi. Karena tadi pembaginya adalah 2, maka ini harus dibalikkan lagi dikali 2. Berarti hasilnya adalah 3. Nah, kita cek saja coba. Berarti kalau mencari X kuadrat sama dengan 34 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. 34 kuadrat berapa itu? 34 kali 34. 6, 1, 12, 13, 2, 9, 10. Ya. Berarti 6, 5, 1, 1. 1156 dikurangi 16 kuadrat. 16 berarti 256. Dikurangkan 900 berarti X akar dari 900. 30. Itu ya. Jadi triple Pythagoras itu untuk mempercepat menghitung dari segitiga siku-siku. Chat.
Oke, ngechatnya pakai apa? Ngechatnya pakai apa? Ngechatnya pakai SMS atau gimana? Oh, ngechatnya pakai HP ya, suruh buka pakai HP tuh ya. Gampang kok. Nah, gitu aja kok bingung. Ya disuruh buka pakai HP gitu. Ngechatnya lewat ini Pak, pas main game lah. Gimana ngechatnya pas game? Iya Pak, saya bilang gitu katanya nggak bisa Pak. Oh iya, iya. Nggak apa-apa, disuruh belajar gimana caranya bisa ngezoom pakai HP gitu aja. Dari Pak Wahyu bilang seperti itu. Jadi kelima triple Pitagoras ini kalian hafalkan ya. Ini kalau ini saya suruh menghafalkan nih kalian. Wah, hafalkan, diingat-ingat. Karena itu nanti sewaktu-waktu di kelas berikutnya pun sampai SMA pasti akan dipakai terus. Karena untuk mempercepat menghitung. Yang mana ini? 16. Sudah masuk belum, Rawan? Belum. 20. 19.
Nah, ini masih 41. Oke, sudah ya? Saya clear. Nah, misalkan saya punya nih. Nah, 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 nih. Nilai dari panjang BC, nilai X di sini berapa? 9. Oke. Dari sini ya. 15 dengan 12 itu bisa dibagi berapa? Bagi 3. Oke. Bagi 3 ini hasilnya 3, bagi 3 hasilnya 5. Ya. Maka 3, 5. Berarti sisanya apa? 4, 4. Pak. Maaf, saya yang bingung nih. Bentar. 4 kali 3. Iya, salah saya dulu. Ini bagi 3 kok 3 kalian juga iya aja loh. Nah, berarti ini 3 dikali 3. Hasilnya adalah 9. Gitu. Gampang kan? Nah, terus kalau yang ini. Nah, kalau yang ini berapa ini? 50 dengan 14. Bisa dibagi berapa? Keduanya bisa dibagi berapa? 2, Bagi Pak. 2. Oke, bagi 2 itu 7, bagi 2 itu 25. 7, 25. Satu lagi pasangannya berapa? 24. Karena di sini tadi dibagi 2, maka ini dikali 2. Hasilnya berapa? 48. Atau kalau mau kalian hitung dengan mengkuadratkannya juga boleh. Silahkan. Nah, itu untuk mempercepat menghitung seperti itu. Coba mana lagi ya? Ya, gampang-gampang soalnya nih. Nah, ini. Kalau ini
Gimana itu? Yang dicari adalah panjang AB. X di sini. Panjang BC berapa? 5. Oke. Terus bagaimana mencari nilai X? Harus kita cari panjang AC terlebih dahulu. Ya kan? Kita lihat segitiga ACD. Nih, yang besar. 12 di sini ada 20, bisa dibagi berapa? Oke, bagi 2. Yang paling besar pembaginya 4. Bagi 4. 3 bagi 4 5. Di sini 3, di sini 5, berarti sisanya berarti di sini berapa? 4 ya. 4 dikali 4 16. Maka sisanya berapa di sini? Kalau udah ada 5, maka di sini adalah 11. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, wes mana? 5-nya ketemu dari mana, Pak? Wah, 5-nya ketemunya dari mana? Oke, tadi triple Pythagoras sudah lihat. Sudah kamu catat belum, Mas? Sudah, Pak. Nah, coba cari angka 12 dengan 13. Coba kamu cari angka yang ada angka 12 dengan 13. Satu lagi angkanya berapa? Halo? Wah, catatannya hilang, Pak. Bentar, Pak. Baru dicari. Gimana, Mas Arif? Arif bukan tadi ya? Iya, Pak. Nah, gimana? Udah ketemu belum angkanya? Sudah, Pak. Nah, ketemunya angkanya berapa? 5, Pak. 5 ya. Nah, jadi itu gunanya triple Pythagoras seperti itu. Nah, kayak ini juga nih. Kalau yang di sini, ya ini gambar ini 9, di sini 12. Berarti dibagi 3. Bagi 3. Ini 3, ini 4, berarti ini 5 kali 3, 15. Kalau yang di sini ada 24, ini 26. Bagi 2, 12 bagi 2, 13. 13, 12, berarti ini 5 kali 2, 10. Ini dibagi 2, 17. Bagi 2, 15, 15, 17, berarti ini ada 8. Kali 2, 16. Udah. Itu caranya. Ya. Tapi hati-hati ya, ini nanti apa namanya, kalian juga harus benar-benar memahami sudut siku-sikunya ya. Harus benar-benar cermat. Karena di buku mungkin ada yang mengecoh tuh halaman berapa itu ya. Soal latihan ya, nomor 1A, 1B. Nah. Kok 1B. Bentar, 115. Nah, 1A dan 1E. Hati-hati itu. Halaman 11. Buku paket halaman 11.
Nah, hati-hati di situ. Nomor 1A dan 1E. Coba jawabannya berapa? Kalau nggak cermat, terkecoh nih. Nomor 1A berapa? 9. Semuanya 9? Nah, coba pahami betul ya. Untuk triple Pythagoras kalian memang benar-benar memahami gambar. Kalau kalian lihat nomor 1A itu 15 dengan angka berapa itu? 12. Angka 12 dibagi 3, 4, 5 dan sisanya pasti 3. Tetapi di situ yang sebagai sisi miringnya yang mana? Yang X-nya kan? Yang angka 9-nya tadi kan, yang harusnya kan? Nah, mungkin nggak seperti itu? Nggak mungkin. Seharusnya yang di sisi miring itu yang angka 15. Baru X-nya ketemu, nanti 9 baru betul. Berarti kalau seperti itu kalian harus menggunakan cara biasa ya, cara teorema Pythagoras yang awal, yang konsep awal ya. Yang sisi miring kuadrat sama dengan penyiku kuadrat tambah penyiku kuadrat. Ya. Dan hasilnya itu bukan bilangan bulat, hasilnya bilangan pecahan. Apabila kalau nanti hasilnya bilangan yang tidak bisa diakar, cukup mencarinya sampai bilangan itu saja. Misalkan akar 20 ya. Akar 20 kan nggak bisa diakar tuh, hasilnya berapa? Ya kan? Biarkan saja akar 20 seperti itu. Oke, untuk Pythagoras, konsep dan juga triple Pythagoras, ada yang mau tanyakan? Nah, di gambar tadi kalau nggak salah, di sini 12 ini misalkan X, di sini 15 gitu ya. Gambarnya saya putar nih ya. Nah, kalau seperti ini kalau kita menggunakan triple Pythagoras ya bagi 3, 4, bagi 3, 5, berarti sisanya adalah 3 kali 3, 9. Nah, ini salah ya. Karena 5-nya ini harusnya berada yang paling panjang karena 3, 4, 5 kan. Sisi miring itu kan yang terpanjang harusnya. Nah, yang terpanjang angkanya harus 5. Maka ini menggunakan cara biasa, yaitu X kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 15 kuadrat. 144 tambah 225. 369. X kuadrat berarti X akar 369. Udah berapa? Kayaknya bilangan koma. Ya kan, hasilnya koma ya.
Berapa hasilnya? 19 Koma berapa? Koma banyak ya? Nah, biarkan aja dalam bentuk akar seperti itu. Kalau nggak bisa di akar, biarkan. Oke, misalkan saya punya, coba ini siku-siku, di sini siku-siku, misalkan ini 6, di sini 8, 2, panjang P. Oke, satu soal silahkan dicoba. Berapa, Mas? Ya. Oke. Yang di rumah sudah ketemu? Ya, yang di ruang Zoom udah ada yang ketemu belum? Sudah, Pak. Oke, Yoel sudah ketemu. Oke.
koma. Coba kita cek. Nilai P. Mencarinya dari mana ini P? Kalau P ini, misalkan ini saya berikan huruf A, B, C, D. Ya. Kalau mau mencari P, maka segitiga yang kita pakai yang mana? A, B, D. Ya kan? A, B, D ini, oke kita tahu AD-nya. Tetapi BD kan belum tahu. Maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Ya. Kita cari panjang BD. Berarti BD kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 tambah 64. 100. Berarti BD adalah 10 ya. Oke. Berarti oke, di sini ketemu angka 10. Nah. Terus P. P kuadrat. P ini sebagai apa? Sisi miring atau penyiku? Penyiku. Maka 26 kuadrat sisi miring ya kan? Dikurangi 10 kuadrat. Nah, 26 kuadrat. Berapa itu? 25 kali 25, 625. Lalu 26 kali 26. 26, 6, 3, 12, 15, 52. 6, 7, 6 ya. 6, 7, 6 dikurangi 100. 576. 576 berapa? Nah. 2. Oke, boleh ya, seperti itu. Gampang ya? Gampang kan sekarang, nanti kali soal, apalagi soalnya di Sokrates, wah sudah bingung waktunya, Pak. Mungkin nanti sewaktu-waktu tidak sesuai dengan jadwal pelajaran matematika, akan saya berikan tugas melalui wali kelas biar di-share di grup. Gitu ya. Di Sokrates saja ya. Nih, Sokrates saja kan tinggal cap-cip-cip coba. Kalau tugas mah paling banyak 20, 10 atau 20. Oh iya, iya, lalala. Dah. Nolnya pergi kemana ini? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Berarti hari ini si Rowan belum masuk juga. Wah, Jan. Oke, silahkan yang di kelas boleh masuk Zoom. Ada yang nggak bawa HP?
Saya panggil dulu. Setelah Michael Langit siapa? Kemarin, Pak. Ada nggak? Ada, Pak. Udah absen belum? Udah, Pak. Kenapa kok nggak muncul? Muncul loh kamu itu. Gimana ini? Dua puluh lima. Arun. Udah, Pak. Saya Pak tadi, Pak. Nah, tapi nggak muncul, nggak kerekam loh. Internetmu. Atau punya saya jangan-jangan ini. Kirim. Terus 5, 6, 7, 8, 29. 29 siapa? Absen 29. 29. JJ ada nggak JJ? Ada, Pak. Oke. Udah absen, Ji? Udah, Pak. Nggak ada, Ji. Mana nggak ada namamu? Berarti saya absen ulang, Pak. Udah, saya absenkan saja. Oke, makasih, Pak. Terus JJ. Terus 30, 1, 2, 3. 33. 33 ada nggak? Orawan. Safa ada nggak? Ada, Pak. Teresia Litwina. Tesalonika Litwina. Teresia. Hadir, Pak. Oke. Tadi kok belum terekam ya? Oke. Ya, Safa oke. 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ish. Saya malah belum absen loh. Loh, 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 loh. Ini kelas berapa sih ini?
39. Ini yang masuk 20 orang ya. Rowan ya, Rowan. Oke. Yuk, pimpin doa siapa? Evandio. Di mana? Evandio. Hah? Hah, hilang? Walah. Ya, siapa yang? Nah, itu Mas Wilhelmus Evandio. Lah. Ya mungkin jaringannya error kali. Yang lainnya minta tolong siapa? Evandio. Wah, keluar masuk dia jaringannya. Oke, minta tolong Mbak Safa ya. Mbak Safa Maria minta tolong ya. Marilah semuanya kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari tadi pagi hingga saat ini. Sekarang kami sudah selesai belajar. Berkatilah kami agar dapat mengerti apa yang telah kami pelajari. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya.